Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah perbukitan yang hijau dan jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah desa yang masih menjaga keasrian alam dan tradisi nenek moyang. Desa Kayu Langit, nama yang diberikan oleh para penduduknya, bukan hanya sebuah tempat tinggal, ini adalah sebuah dunia kecil yang terjaga penuh dengan keindahan alami yang memesona. Udara segar yang mengalir bebas dari pepohonan rimbun, dipadu dengan suara alam yang tenang, seakan memanggil setiap jiwa yang datang untuk merasakan kedamaian yang jarang ditemui di kota-kota besar. Rumah-rumah tradisional dengan atap alang-alang tampak berjajar rapi, tersebar di antara kebun-kebun padi yang menghijau. Di pagi hari, kabut tipis sering menutupi lembah-lembah yang curam, memberikan kesan seperti lukisan alam yang hidup. Sungai kecil yang mengalir jernih membelah desa, membawa kehidupan bagi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dari rumput yang tumbuh subur hingga para petani yang memanfaatkan air untuk mengairi ladang mereka. Namun, yang paling menarik bukan hanya alamnya, melainkan juga kebudayaan yang hidup dalam setiap langkah masyarakatnya. Warga desa Kayu Langit sangat menjaga tradisi mereka, terutama dalam hal gotong royong. Setiap kegiatan, dari mulai menanam padi hingga merayakan panen, dilakukan bersama-sama dengan semangat kebersamaan yang kental. Musik tradisional yang dimainkan dengan alat-alat sederhana, seperti gendang dan seruling bambu, mengisi udara, menciptakan suasana hangat dan harmonis. Di setiap sore, anak-anak desa berkumpul di bawah pohon beringin besar di tengah desa, bermain permainan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Mereka tidak hanya bermain, tapi juga belajar tentang sejarah dan nilai-nilai yang penting untuk menjaga keutuhan komunitas mereka. Para orang tua duduk di beranda rumah, saling bercerita tentang kisah-kisah lama yang penuh hikmah. Namun, meskipun desa ini tampak seperti surga yang tenang, ada satu rahasia yang tersembunyi dalam heningnya kehidupan desa ini. Sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup salah satu warganya, sebuah keputusan besar yang datang dari seorang gadis muda yang merasa terpinggirkan oleh dunia di sekitarnya, namun sangat ingin mengubah nasibnya. Ini adalah kisah tentang keberanian, penyesalan, dan bagaimana sebuah desa yang damai bisa menyimpan kisah tak terduga yang akan mengubah segalanya. Lila adalah seorang siswi yang pintar dan berprestasi di sekolah. Ia dikenal karena kecerdasannya dalam berbagai pelajaran dan sering berada di peringkat 3 besar di kelasnya. Setiap ujian yang dilalui, ia selalu menunjukkan hasil yang memuaskan, dan guru-guru sangat menghargainya. Namun, meskipun prestasinya yang cemerlang, hidup Lila di sekolah tidaklah mudah. Di balik senyumnya yang ramah, ada luka yang dalam, yang tak bisa ia sembunyikan. Penampilannya sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Rambutnya yang kusut, pakaian yang sering tampak berantakan, dan bau tubuh yang sulit dihilangkan membuatnya selalu menjadi sasaran buli. Meskipun ia telah berusaha keras untuk menjaga kebersihan dirinya, tetap saja teman-temannya tak henti-hentinya mengkritiknya. Lila hanya bisa diam dan menahan perasaan setiap kali mendengar ejekan yang datang bertubi-tubi. Di kelas, teman-temannya sering tertawa sambil berbicara tentang penampilannya. "Lila, kenapa sih kamu gak pernah pakai parfum? Bau banget deh," ejek Winda, salah satu siswi populer di kelas. Lila hanya menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Lila, kamu tahu nggak? Parfum itu buat dipakai, bukan buat pajangan di lemari," ujar teman-temannya dengan tawa yang mengejek. Namun, tak ada satupun yang pernah bertanya mengapa Lila tidak pernah memperhatikan penampilannya. Mereka tak tahu bahwa Lila berasal dari keluarga sederhana. Ibunya hanya seorang penjahit rumahan, yang dengan susah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan ekonomi yang terbatas membuat Lila tidak bisa membeli pakaian yang baru dan rapi setiap saat. Meskipun sering diperlakukan dengan tidak baik, Lila tetap berusaha keras untuk belajar. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya adalah dengan meraih prestasi yang lebih tinggi. Tetapi semakin lama,
Semakin sulit bagi Lila untuk mengabaikan ejekan dan hinaan yang terus-menerus datang. Meskipun ia sangat pintar, ia merasa bahwa kepintarannya tidak berarti apa-apa jika orang-orang terus mengabaikannya hanya karena penampilannya. Satu-satunya orang yang selalu ada untuk Lila adalah Raisa. Raisa adalah sahabatnya sejak mereka di bangku SMP. Tidak seperti teman-teman lainnya, Raisa tidak peduli dengan penampilan Lila. Raisa selalu memperlakukan Lila dengan baik, tidak pernah ikut mengejek, dan selalu memberikan dukungan. Jangan dengarkan mereka. Lila, kamu lebih dari sekadar penampilan, kata Raisa pada suatu hari saat mereka duduk di kantin. Mereka cuma iri karena mereka nggak punya kecerdasan yang sepertimu. Lila tersenyum tipis mendengar kata-kata Raisa, meskipun di dalam hatinya rasa sakit itu tetap ada. Hari demi hari, dia semakin menarik diri dari pergaulan. Dia tidak lagi banyak bicara di kelas, tidak berani menatap mata teman-temannya, dan lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan sendirian. Raisa tetap setia menemaninya, meskipun terkadang Raisa juga sibuk dengan tugas-tugasnya sendiri. Suatu hari, saat jam istirahat, Lila sedang berjalan menuju kelas ketika tiba-tiba seseorang mendorongnya dari belakang. Lila hampir terjatuh, tetapi yang lebih menyakitkan adalah saat buku catatannya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Sebelum dia bisa mengambilnya, seorang teman menendang buku tersebut hingga jatuh ke selokan kecil di dekat lapangan. Lila hanya bisa menatap dengan perasaan hancur, sementara teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Maaf ya, Lila, aku nggak sengaja, kata seorang anak laki-laki dengan nada mengejek. Raisa yang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri Lila. Kalian keterlaluan, bentaknya kepada anak-anak yang tertawa. Namun, mereka hanya tertawa semakin keras. Santai aja, Raisa. Lagian Lila kan bisa bikin catatan baru, dia kan anak pintar, kata salah satu dari mereka sambil tertawa, seolah mengejek Lila lebih dalam lagi. Raisa mencoba menghibur Lila, yang hanya terdiam dengan air mata yang mulai menggenang. Ayo, kita ambil buku itu. Kita akan coba bersihkan, masih ada kesempatan, kata Raisa, memeluk Lila dengan lembut. Namun Lila merasa sangat lelah, dan hatinya terasa hancur. Aku nggak kuat lagi, Raisa, bisiknya dengan suara bergetar. Aku capek dengan semua ini. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Lila. Ia merasa bahwa ejekan yang diterimanya semakin parah, dan perasaan terisolasi semakin menghimpit dirinya. Setiap kali masuk ke kelas, ia harus menyiapkan mentalnya untuk menghadapi tatapan sinis dan bisikan teman-temannya. Lila mulai merasa bahwa kecerdasannya tidak lagi cukup untuk membuat orang-orang melihatnya sebagai seseorang yang berarti. Dia merasa semakin terasing dari dunia sekitarnya. Satu-satunya orang yang selalu mendukungnya adalah Raisa, tetapi Lila merasa semakin jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Di tengah kesepian yang semakin mendalam, Lila mulai terjebak dalam pemikiran yang semakin gelap. Bagaimana jika aku bisa berubah? Pikirnya dalam hati. Bagaimana jika aku bisa membuat mereka semua menyesal karena sudah mengejekku? Hari demi hari, Lila semakin terobsesi dengan pemikirannya untuk mengubah penampilannya. Dia tahu bahwa hanya dengan penampilan yang lebih menarik, dia bisa mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Lila pun memutuskan untuk mencari cara untuk merubah penampilannya secara drastis. Suatu hari, Lila mendengar desas-desus tentang seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota. Dukun tersebut konon bisa membantu orang-orang yang ingin mengubah penampilannya, bahkan memberikan kecantikan yang abadi dengan memasang susu. Lila merasa ragu, tetapi rasa cemas yang menggelora di hatinya jauh lebih kuat. Dia sudah lelah hidup terisolasi dan merasa tidak dihargai. Dia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membuat orang-orang melihatnya berbeda. Akhirnya dengan bantuan seorang teman yang dia kenal lewat medsos, Lita nekat mengajukan pinjaman online. Dia menemui joki pinjaman online. Mereka mempunyai base camp di sebuah kedai kopi bernama Cendana, tempat kuliner yang cukup tersembunyi dari dunia anak muda, namun dikenal oleh para pemakai jasa pinjaman online. Dengan bantuan mereka, Lila berhasil mendapat uang yang cukup untuk menjalankan rencananya. Esok paginya, Lila membolos sekolah dan pergi menuju desa kecil itu,
menggunakan jasa ojek online dengan bekal alamat yang ia dapatkan dari seorang wanita di pasar. Perjalanan itu terasa asing baginya, tetapi harapan untuk merubah hidupnya membuatnya terus melangkah. Sesampainya di desa itu, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun tersebut. Dengan tatapan yang penuh teka-teki, dukun itu menilai Lila, dan setelah beberapa saat, ia berkata, "Ada harga yang harus dibayar jika kau ingin kecantikan yang abadi. Apakah kau siap, Lila?" Lila mengangguk mantap meskipun ada rasa khawatir yang menggelayuti hatinya. Wanita tua itu mengajaknya duduk di meja kayu dan mulai mempersiapkan bahan-bahan ritual. Setelah beberapa saat, wanita itu melakukan ritual dengan hati-hati, meracik ramuan dan memulai proses pemasan susuk pada tubuh Lila. Setelah proses selesai, Lila merasa ada perubahan yang aneh tetapi memuaskan. Wajahnya terasa lebih halus, kulitnya lebih cerah, dan yang paling mencolok, aroma tubuhnya yang sebelumnya tidak sedap kini berubah menjadi wangi seperti parfum mahal yang menyegarkan. Kepercayaan dirinya kembali muncul dengan kuat. "Aku bisa mengubah hidupku," pikir Lila dengan penuh keyakinan. Setelah Lila kembali ke sekolah dengan penampilan yang sangat berbeda, semua orang di sekitarnya terkejut. Wajahnya tampak lebih halus dan cerah, rambutnya lebih terawat dan berkilau, dan aroma tubuhnya yang sebelumnya kurang sedap kini berubah menjadi wangi seperti parfum mahal yang menyegarkan. Kepercayaan dirinya pun melonjak tajam, seiring dengan perubahan fisiknya yang memukau. Hari pertama setelah perubahan itu, Lila melangkah ke sekolah dengan kepala tegak, merasa seperti seseorang yang baru lahir ke dunia ini, sebuah dunia yang berbeda dengan dunia yang dulu dia kenal. Begitu ia memasuki gerbang sekolah, teman-teman sekelasnya mulai memperhatikannya dengan tatapan yang penuh kagum. "Lila, kamu pakai parfum baru ya? Wanginya enak banget," kata Tia, salah satu teman sekelasnya yang biasanya hanya memberi sapaan biasa. Seiring berjalannya waktu, banyak teman-temannya mulai berdatangan menghampirinya, memuji penampilannya yang baru. Bahkan, beberapa siswa yang sebelumnya tak pernah menyapa Lila mulai memberi perhatian khusus kepadanya. Tak hanya itu, popularitas Lila mulai merambah ke kalangan siswa-siswa yang selama ini dianggap bintang di sekolah. Reza, juara kelas yang dikenal cerdas dan pintar, yang selalu menjadi pusat perhatian karena prestasinya di pelajaran, kini mulai menunjukkan minat yang berbeda. Dia seringkali mendekati Lila untuk berbincang, bertanya tentang cara merawat kulit, atau sekadar memberi pujian tentang penampilannya yang semakin cantik. "Lila, kamu benar-benar berbeda sekarang. Kamu jadi lebih menarik," ujarnya, dengan senyum yang lebih intim dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, Arya, bintang basket yang selama ini menjadi idola di sekolah, juga tak bisa menahan rasa kagumnya terhadap Lila. Selama ini, Lila hanya dikenal sebagai siswi pintar yang tidak banyak bergaul. Tetapi sekarang, Arya yang terkenal dengan prestasinya di lapangan basket, mulai sering mencari Lila di kantin dan mencoba memulai percakapan dengannya. "Gimana sih cara kamu bisa selalu terlihat cantik? Aku harus belajar dari kamu," katanya suatu hari, dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. Teman-teman Lila mulai memperhatikan bahwa sikapnya pun berubah. Dulu, Lila yang pendiam dan selalu menghindar dari keramaian kini menjadi pusat perhatian. Setiap kali ia masuk ke kelas, hampir semua mata tertuju padanya. Setiap gerakan kecilnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, kini menjadi bahan pembicaraan di antara teman-temannya. Mereka yang dulunya mengejeknya kini mulai menyanjungnya, bahkan beberapa dari mereka terlihat berusaha lebih mendekatinya, berharap bisa menjadi bagian dari dunia baru yang ia masuki. Namun, di balik semua perhatian yang mengalir padanya, Lila mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan yang tidak bisa dia singkirkan. Meskipun dia mendapat pujian dan perhatian dari banyak orang, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah perhatian ini tulus atau hanya karena penampilannya yang kini berubah? Dalam kebingungannya, Lila mulai mempertanyakan apakah semua perhatian ini benar-benar membuatnya bahagia, atau justru membuatnya merasa terperangkap dalam citra yang bukan dirinya. Semua orang mulai memuji penampilannya. Bahkan Winda yang dulu sering mengejeknya kini tampak terdiam saat Lila lewat. Namun, semakin lama, Lila mulai merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Wajahnya mulai muncul jerawat,
dan bau tubuhnya yang dulu wangi kini terasa semakin menyengat. Lila merasa terjebak dalam keputusan yang telah ia buat. Ia ingin mengembalikan segalanya, tetapi sudah terlambat. Lila pergi ke klinik kulit untuk memeriksakan kondisinya. Dokter memberitahunya bahwa kondisi kulitnya semakin parah, dan dia kemungkinan mengalami efek samping dari susuk yang dipasangkan padanya. Lila merasa semakin tertekan. Semua yang ia harapkan ternyata berubah menjadi mimpi buruk. Penyesalan mulai merayapi hatinya, namun ia tak tahu lagi bagaimana cara untuk mengubah keadaan. Setiap hari, wajahnya semakin rusak dan bau tubuhnya semakin kuat. Sementara Yogi, yang selama ini memberikan perhatian padanya, mulai menjauh. Semua perhatian yang dulu ia inginkan kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Dalam keputusasaannya, Lila mencoba menghubungi dukun tersebut, tetapi wanita itu memberitahunya bahwa ia telah melanggar pantangan yang diberikan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kata dukun itu dengan suara penuh penyesalan. Lila merasa terjebak dalam keputusan yang salah dan kini harus menanggung akibatnya. Hari demi hari, Lila semakin merasa kehilangan arah. Penampilannya yang dulu dia impikan kini menjadi beban yang menghancurkan hidupnya. Ia berharap bisa kembali pada dirinya yang dulu, yang dihargai karena kecerdasannya dan sikap rendah hatinya. Namun, kini ia hanya terjebak dalam penyesalan yang mendalam, tak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Setelah melalui perjalanan yang penuh dengan penyesalan dan pencarian, Lila akhirnya kembali menuju desa tempat dukun yang dulu membantunya. Rasa khawatir menyelimuti hatinya. Namun ia tahu bahwa dia tidak bisa terus terperangkap dalam keputusan yang salah. Ia pergi ke rumah dukun itu dengan perasaan penuh penyesalan, dan kali ini bukan untuk mencari perubahan fisik, melainkan untuk membebaskan dirinya dari ikatan yang telah ia pilih. Wanita tua itu melihat Lila dengan tatapan yang jauh lebih serius, seolah tahu bahwa Lila sudah siap untuk menghadapi kenyataan. "Kamu telah melanggar pantangan, Lila," kata dukun itu dengan suara penuh penyesalan. "Namun, jika kamu ingin mengembalikan dirimu yang sejati, kamu harus melepaskan semua itu." Lila merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu, meskipun terlambat, ia akhirnya bisa membebaskan dirinya. Dalam pencariannya untuk menemukan kedamaian sejati, Lila bertemu dengan seorang ustadzah, guru agama di sekolahnya, yang menawarkan pertolongan yang jauh lebih mendalam daripada yang ia bayangkan. Ustadzah itu mengajarkan Lila tentang ruqyah, sebuah cara penyembuhan dengan doa dan bacaan Al-Quran, serta mengajarkan pentingnya kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan. Lila mulai rajin mengikuti sesi ruqyah yang diberikan, merasakan ketenangan dalam hatinya yang selama ini terabaikan. Tidak hanya itu, ustadzah juga membimbing Lila untuk kembali menjalani ibadah dengan lebih sungguh-sungguh. Dia mulai melaksanakan sholat wajib dengan penuh khusyuk, dan menambahkannya dengan sholat tahajud di malam hari. Setiap Senin dan Kamis, Lila berpuasa, merasakan manfaat rohani yang begitu mendalam. Perubahan dalam dirinya bukan hanya terasa di luar, tetapi juga di dalam hati. Ia merasakan kedamaian yang jauh lebih berharga daripada semua perhatian yang ia cari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Lila memulai hidup barunya dengan langkah yang lebih mantap. Ia memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga freelance di aplikasi TikTok, menawarkan berbagai produk untuk dijual. Kerja paruh waktunya ini memberinya kebebasan finansial, dan yang lebih penting, memberinya rasa mandiri. Lila mulai menabung, membeli beberapa baju baru yang dia inginkan, namun yang lebih penting lagi, dia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang tuanya yang telah berjuang keras untuknya selama ini. Kehidupan Lila kini jauh lebih tenang dan bermakna. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, tetapi lebih kepada menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Lila akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari. Bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan kebahagiaan yang datang dari dalam diri, dari keikhlasan dan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.